Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya, Hasbes Surawi. Jadi, pada video kali ini, saya ingin berbagi tips kepada teman-teman sekalian, khususnya mahasiswa, bagaimana caranya mengatur keuangan, bagaimana caranya mengelola keuangan, sehingga kita bisa mencapai tujuan keuangan kita. Nah, tips di sini sangat sederhana, dan mudah banget untuk teman-teman aplikasikan, karena ini berasal dari pengalaman pribadi saya. Nah, kuncinya itu cuma satu, yaitu kemauan dari teman-teman tentunya gitu. Jadi kita harus punya kemauan dulu sehingga kita bisa mengaplikasikan tips-tips yang bakal saya berikan kepada teman-teman. Oke, sebelum memulai video ini jangan lupa untuk subscribe sehingga teman-teman nggak ketinggalan untuk video-video saya berikutnya, dan juga like dan share apabila teman-teman suka dengan video saya, dan kita tetap terus untuk menyebarkan manfaat kepada teman-teman yang lainnya. Oke, langsung saja. Tips yang pertama itu adalah tentukan tujuan keuangan kita. Jadi kita harus mempunyai tujuan terlebih dahulu. Nah, apakah itu kita pengen beli barang, beli gadget misalkan, beli laptop, ataupun beli motor, ataupun tujuan-tujuan yang jangka panjang, misalkan aku pengen beli mobil, aku pengen beli rumah di umur segini, kayak gitu, di umur sekian. Bisa juga aku pengen traveling ke sini, aku pengen umroh, aku pengen haji. Nah, jadi kita tentukan dulu tujuan-tujuan kita itu, tujuan kita dalam mengatur keuangan. Nah, misalkan aku pengen beli gadget X, harganya sekian, aku pengen 2 tahun lagi, sehingga kita makin terpacu, kita makin termotivasi untuk mengatur keuangan kita karena kita punya tujuan yang jelas. Jadi tips yang pertama yaitu tentukan dulu tujuan teman-teman. Jadi biar lebih jelas, biar lebih semangat, biar lebih termotivasi dalam mengatur keuangan. Oke, itu tips yang pertama. Tips yang kedua adalah tentukan sumber-sumber anggaran teman-teman, kayak gitu. Jadi apakah sumber anggaran teman-teman itu berasal dari orang tua sepenuhnya, 100% masih berasal dari orang tua, ataupun teman-teman punya beasiswa, mendapatkan beasiswa, ataupun teman-teman punya penghasilan tambahan seperti itu, atau dari part-time-nya teman-teman, ataupun dari teman-teman melakukan sesuatu, melakukan kompetisi, melakukan lomba, kayak gitu. Jadi tentukan sumber-sumber anggarannya dulu. Tentukan sumber-sumber anggaran yang biasa teman-teman dapatkan dalam 1 bulan gitu. Misalkan dari orang tua ngasih aku 1 minggunya berapa, ataupun per harinya berapa. Dia buat kisaran saja terlebih dahulu. Terus misalkan saya dari penghasilan bisnis saya ataupun jualan saya itu berapa sih rata-ratanya per minggu ataupun per bulan, ataupun saya beasiswa dapatnya biasanya per semester ya, ataupun per tahun itu per semester misalkan itu berapa. Oke, kita bagi per bulan. Nah, jadi kita punya anggaran yang jelas, sumber anggaran yang jelas selama 1 bulannya gitu. Jadi oh, ternyata segini toh pendapatan saya atau sumber anggaran saya selama 1 bulan ini, kayak gitu. Ya usahakan dicatat ya teman-teman, biar lebih jelas kayak gitu. Biar lebih jelas, kita lebih tahu, kita juga lebih bisa kepantau kayak gitu. Jadi jangan lupa dicatat sumber-sumber anggarannya. Itu tips yang kedua. Oke, tips yang ketiga, nah setelah kita tentukan sumber anggarannya kita buat yang namanya pos anggaran. Nah, pos anggaran tuh bagaimana? Jadi kita harus ngepostin dulu nih, kita blok-blok, kita kelompokkan, kita klasifikasikan pos anggaran kita. Misalkan untuk transportasi, ataupun untuk makan, untuk jajan, ataupun untuk nongkrong sama teman-teman, ataupun untuk pacaran, kayak gitu. Jadi pos-pos keuangan, pos-pos anggaran yang kita keluarkan, yang kita spend, yang biasanya rutin kita keluarkan tuh harus kita catat teman-teman, harus kita catat. Jadi untuk makan berapa, untuk jajan berapa, untuk transportasi berapa, untuk main sama teman-teman berapa, ataupun untuk apalagi teman pacaran. Nah itu ya juga kita harus catat juga pos anggarannya. Jadi misalkan aku untuk nongkrong sama teman-teman itu 1 bulannya paling maksimal 200.000 misalkan. Itu kita tetapkan dalam rencana keuangan kita 200.000.
ya kita catat. Jadi setiap kita nongkrong itu berapa sih habisnya. Apabila teman-teman sudah habis anggarannya udah sampai 200.000 tapi belum akhir bulan, masih jauh akhir bulannya, dan juga teman-teman pada maksa buat nongkrong, ataupun ada mungkin teman-teman kalian ngajak buat nongkrong seperti itu, ya kalau dari saya sarankan ya sebisa mungkin untuk menundanya ataupun membatalkannya kayak gitu. Toh juga nggak rugi-rugi banget kok. Tapi kalau misalkan udah nggak bisa lagi di cancel nih, atau teman-temannya maksa banget, atau ada teman kita dari jauh yang datang, kalau kita nggak datang kan nggak enak, ataupun nggak, ya kita sendiri pun juga rindu pengen ketemu sama dia kayak gitu ya. Sangat terpaksa ini kita harus memotong pos anggaran yang lainnya kayak gitu. Jadi jangan sampai kita menambah anggaran yang baru. Jadi kalau emang kita sudah anggarannya segitu ya udah segitu. Nah, pertaruhannya kalau kita mau memaksakannya lewat dari pos anggaran, ya itu tadi, pos anggaran yang lain kita potong kayak gitu. Misalkan untuk jajannya kita potong 50.000 kayak gitu, ataupun untuk pacarannya kita potong 50.000, sehingga kita bisa tetap nongkrong tanpa kita harus menambah anggaran kayak gitu. Jadi usahakan betul untuk membuat pos-pos anggaran dan konsisten dalam anggaran tersebut. Kalau lewat ya udah jangan lanjutin lagi kayak gitu, untuk jajannya, untuk untuk makannya, untuk pacarannya, untuk nongkrongnya, sehingga pengeluaran teman-teman itu lebih jelas ya gitu aja sih. Sehingga pengeluaran teman-teman itu lebih jelas gitu. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi jangan lupa untuk membuat pos anggaran sehingga pengeluaran kita itu jauh lebih jelas, jauh lebih tahu kemana arahnya, arus kasnya kemana. Jadi mulailah itu, coba 1 hari, 2 hari, 3 hari, sehingga menjadi kebiasaan bagi teman-teman. Oke, tips yang keempat, cobalah untuk mencari penghasilan tambahan. Bisa itu dalam bentuk ya untuk kalau pelajar ataupun mahasiswa ya beasiswa kayak gitu. Jadi ataupun ikut-ikut lomba, ataupun cari-cari part time gitu ya, menjadi freelancer, ataupun ada kerja-kerja part time yang enggak mengganggu waktu sekolah kita ataupun waktu kuliah kita, seperti itu. Nah, jadi teman-teman bisa banget dari awal itu udah kita bidik beasiswa pengen kita incar. Beasiswa itu ngasih apa aja sih, apakah biaya kuliah doang, ataupun ada uang saku, ada uang transportasi dan lainnya. Itu betul-betul kalian incar deh kayak gitu selagi kalian bisa kayak gitu. Ataupun lomba, apapun lombanya kayak gitu. Misalkan teman-teman punya kemampuan dalam debat, ataupun teman-teman punya kemampuan dalam kompetisi sains, nah tolonglah untuk ikut aja kayak gitu, ikut ya, usahakan kita itu emang kita capai lomba tersebut, kita semangat ya. Artinya kalau kita menang juga menambah pendapatan kita, menambah anggaran kita. Jadi kita punya penghasilan tambahan, punya pendapatan tambahan juga dari lomba-lomba tersebut. Atau teman-teman bisa nih buat cari part time, misalkan bantu temannya jualan, sebulannya, seminggunya bisa kasih berapa, kan lumayan tuh untuk menambah sumber pendapatan kita kayak gitu. Ataupun teman-teman bisa coba untuk jualan, apakah jualan gelang yang kecil-kecil aja, jualan gelang, jualan baju, jualan yang cewek-cewek mungkin jualan skincare gitu, jadi reseller atau jadi dropshipper kayak gitulah. Jadi usahakan untuk cari penghasilan tambahan gitu. Dan tips yang terakhir yaitu mulailah untuk berinvestasi. Oke. Untuk investasi akan saya jelaskan, akan saya uraikan di video saya berikutnya, tentunya bagaimana kita sebagai pelajar mahasiswa dengan keuangan yang terbatas dan tidak jelas, kita bisa memulai investasi tentunya. Oke. Jadi itu tadi tips-tips saya dalam mengatur keuangan, sehingga pengeluaran kita jauh lebih jelas dan kita juga lebih mudah, lebih jelas untuk tercapai tujuan keuangan kita gitu. Jadi apabila teman-teman suka dengan video ini, ya itu tadi, jangan lupa like dan share.
ataupun ada teman-teman masih kurang jelas, boleh disampaikan di kolom komentarnya. Oke, terima kasih yang udah menonton video ini. Semoga semakin sukses, semoga semakin berkah tentunya, dan semangat untuk menjalani hari-harinya. Terima kasih, saya Hasbi Asrawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.